김지용. 하실 말씀 있었던 것 같은데. 끝까지 들어줄 테니까. 텔로서 내 임무 앞에선 아무 의미가 없어. 김지용. 선배님, 죽어라. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, tak bosan-bosannya aku mengingatkan, buat kalian yang baru mampir silakan nonton drama Vigilante ini dari awal karena ceritanya dijamin seru dan menegangkan. Silakan cek link episode pertama atau episode sebelumnya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Episode ini dimulai dengan Jiong yang sedang makan malam bersama dengan si wanita suruhan Jang Ok tanpa ada luka atau lecet sedikit pun. Yang ternyata setelah di episode lalu Jiong bertemu dengan si polisi brutal Jo-hun, rupa-rupanya Jo-hun tidak menangkapnya dan hanya memperingati Jiong agar tidak mengulangi lagi aksinya sebagai vigilante. Dan kini setelah identitas Jiong diketahui oleh si polisi brutal Jo-hun, Jiong yang saat itu terus-terusan ditelepon oleh Jang Ok karena masih memohon-mohon untuk menjadi rekannya pun lantas memintanya untuk menduplikat nomor HP Jo-hun sebagai syarat jika Jang Ok benar-benar ingin menjadi rekannya. 그럼 폰 복제하고 다시 연락해. 우리가 손잡는 문제에 대해. 너한텐 내가 필요하다니까. Sementara di tempat lain, Miss Choi bersama dengan Dae-suk yang mencoba terus menyelidiki kebusukan Kim Sam-do, pimpinan Siwul, lantas pergi ke sebuah tempat untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan oleh informan Dae-suk, yakni si aktor yang tewas gantung diri. Dan setelah sampai di tempat itu, mereka pun mendapati banyak sekali komputer-komputer yang digunakan untuk mengatur server judi ilegal milik Kim Sam-do. Ternyata alasan kenapa para kepolisian tidak bisa menemukan bukti-bukti bisnis haramnya adalah karena Kim Sam-do telah menyembunyikan semua komputer-komputer tersebut di berbagai tempat yang tidak mungkin dicurigai oleh pihak kepolisian. Namun ketika Miss Choi dan Dae-suk baru saja hendak merekam tempat itu, tiba-tiba yaps, ternyata mereka apes karena di saat itu ada bawahan Kim Sam-do yang tiba-tiba datang dan memergoki mereka. Panik karena ketakutan saat sedang mencoba mencari bukti-bukti, Miss Choi dan Dae-suk pun mencoba lari dari kejaran anak buah Kim. Namun sayangnya saat Dae-suk hendak menolong Miss Choi, ternyata ia harus tertangkap dan malah harus tewas di tangan anak buah Kim yang sangat brutal sama seperti bosnya. Setelah Miss Choi berhasil kabur dan membawa para polisi ke sana untuk melihat tempat tersebut, ternyata hari itu juga semua komputer-komputer di sana sudah kosong, alias sudah diangkut untuk menghilangkan bukti-bukti. Bahkan dengan sigapnya jasad Dae-suk yang tewas saat hendak menolong Miss Choi juga sudah tidak ada di tempat. Yang mana tentu laporan Miss Choi itu pun jadi tidak ditanggapi serius oleh para kepolisian. Yang padahal Miss Choi sendiri punya bukti-bukti rekaman kalau tadi ada banyak sekali komputer di lokasi tersebut. 하시죠. Di tempat lain, tepatnya dengan Jo-hun yang saat itu sedang melatih otot-ototnya, tiba-tiba jenderal atau pimpinan yang memberikan tugas kepadanya untuk menangkap si vigilante yang bernama Yoon Jae-hyuk menelponnya karena hendak bertanya tentang perkembangan kasus tersebut. Apakah ia sudah berhasil menangkapnya atau belum? Namun di sisi lain, saat Jo-hun sedang berbicara dengan atasannya tersebut, ternyata Jiong sendiri sedang menguping pembicaraan mereka karena Jang Ok telah berhasil menduplikat atau meretas nomor ponsel milik Jo-hun. Dan beberapa jam kemudian saat Jiong masih mengecek siapa-siapa saja yang Jo-hun hubungi melalui nomor yang sudah diduplikat, tiba-tiba stasiun TV Repo yakni Miss Choi telah menyiarkan berita yang sangat-sangat mengejutkan kepada publik, di mana Miss Choi memberitakan bahwa perusahaan Siwul yang dipimpin oleh Kim Sam-do bukanlah perusahaan jasa, melainkan perusahaan narkoboy dan juga judi ilegal yang sudah meraup keuntungan sebesar 800 miliar won. Dan bahkan tidak hanya di situ,
Miss Choi juga membeberkan sebuah nama-nama yang terkait dengan Kim Samdo dalam menjalankan bisnis haramnya tersebut. Di antaranya adalah orang dengan julukan tikus, yakni Yoon Jae-yup. 과연 연재학 씨는 주범의 행방이 묘연한 상 취재진을 죽이려고 한 정황이 포착됐습니다. 일처리 이렇게 할 거야? Yap, ternyata pimpinan Jo-hun atau jenderalnya rupa-rupanya adalah dalang dibalik tidak tertangkapnya Kim Samdo dan semua bisnis haramnya. Karena ada backingan yang sangat kuat dari pihak kepolisian, malah langsung dibackingi oleh seorang jenderal. Tentu mendengar berita yang sangat menggemparkan itu pun membuat Ji-young semakin murka. Karena pihak kepolisian lagi-lagi dalang dibalik kejahatan yang terus terjadi di Korea. Namun apakah Jo-hun adalah juga salah satu dari kelompok Kim Samdo? Belum diketahui sampai di akhir episode ini. 엄지혁 사실과 진실만을 전달할 앞으로도 저희는 최미령 Dan kita akan beralih di tempat lain dengan para begundal anak buah Kim Samdo yang pada malam itu dengan brutalnya membakar jasad Dae-suk yang tewas waktu lalu. Yang ternyata memang kelakuan Kim Samdo yang sangat tidak manusiawi itu juga dimiliki oleh semua anak buahnya. Sementara Miss Choi yang baru saja hendak pulang dari siaran terakhirnya tiba-tiba saat hendak menuju mobil, dari belakang ada orang yang hendak menculiknya, yang sepertinya orang ini adalah suruhan Kim Samdo. Namun belum sempat orang tersebut menculik Miss Choi, tiba-tiba Jo-hun yang entah dari mana sudah berada di tempat itu dan menyelamatkan Miss Choi. Entah yang bagaimana caranya Jo-hun bisa tahu kalau Miss Choi akan diculik, tapi Jo-hun mengatakan kalau dia sengaja datang ke sana tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperingati Miss Choi, di mana ia meminta Miss Choi untuk tidak lagi meliput berita apapun untuk memancing vigilante memburu para penjahat sesuai dengan keinginannya. Karena apabila Miss Choi terus melakukannya, maka Jo-hun sendiri tidak bisa memastikan keselamatannya. Namun setelah mendengar hal tersebut, bukannya takut, Miss Choi malah menentang Jo-hun untuk segera menangkap sang vigilante kalau memang dia bisa. 특정에 눈이 멀어서 방금 같은 상황을 또 만나기 싫다면 근데요. 빌란테는 곧 잡힙니다. Setelah memperingati Miss Choi, Jo-hun yang tidak bisa melepaskan buruannya lantas meminta orang yang hendak menculik Miss Choi tadi untuk menuliskan semua daftar nama yang berkaitan dengan Kim Samdo. Dan penculik itu pun menuliskan 3 nama untuk Jo-hun. Di antaranya ada Bang, tangan kanan Kim Samdo yang memintanya untuk menculik Miss Choi tadi. Ada Sodul, anak buah Bang, dan juga si peremas yang katanya kekuatan remasnya sangat kuat bahkan bisa membunuh orang. Dan setelah mengetahui beberapa nama, Jo-hun bersama si penculik pun pergi ke sebuah tempat di mana Kim Samdo melakukan kejahatannya, yakni di sebuah peternakan celeng. 이들 그 자리에 그대로 무릎 꿇어 주십시오. 너 뭐냐? Dan tidak pakai lama setelah sampai di peternakan celeng tersebut, yang walaupun Jo-hun hanya seorang diri, nyatanya dia dengan brutalnya bisa mengalahkan semua anak buah Kim Samdo dengan tidak lecet sedikit pun. Namun yang anehnya setelah Jo-hun berhasil memberantas anak buah Kim Samdo, entah apa yang dipikirkan olehnya, kepolisian memuat berita kalau markas yang dibantai habis olehnya malam itu adalah organisasi vigilante yang selama ini mereka cari-cari. Padahal ia tahu betul kalau organisasi yang ia bantai adalah para anak buah Kim Samdo dan bukan vigilante. Entah apa yang dilakukan oleh Jo-hun, tapi sepertinya rencana ini ia buat untuk menjadikan nama vigilante buruk agar masyarakat tidak percaya lagi dengan sosok vigilante yang selama ini mereka anggap sebagai pahlawan. 수사를 해서 밝혀야겠지만 입에 취업한 사실이 있으며 폐창에서 수거한 흉기를 정밀 감식한 결과 Sementara itu malam harinya saat Jo-hun mencoba mencorek nama vigilante menjadi sosok yang buruk di mata masyarakat, ternyata Ji-young sendiri sudah menargetkan satu orang lagi untuk ia eksekusi, yakni salah satu anak buah Kim Samdo, seorang pengedar narkoboy dan juga pemerkaos.
Dan selain berhasil mengeksekusi salah satu anak buah Kim Sam-do, Ji-young ternyata jackpot berhasil menemukan beberapa catatan daftar nama-nama yang menjadi rekan Sam-do dalam pencucian uang haramnya. Selain itu, setelah Ji-young berhasil melakukan aksinya tersebut, ternyata Ji-young juga tidak lupa menuliskan pesan ciri khasnya sebagai vigilante, yakni jaring surga, sebagai tanda dan untuk membuktikan kalau sang vigilante yang disebutkan sebagai organisasi kriminal oleh pihak kepolisian adalah fitnah. 것은 범죄 현장입니다. 함께 용서해 주세요 등 이에 경찰은 사태를 파악 중인 올라온 것은 범죄 현장인데요. 역시 내 동생 최고다. Namun setelah melakukan aksinya tanpa disadari, ternyata Jo-hun sang polisi brutal yang entah dari mana datangnya berhasil menemukan Ji-young dan hendak menangkapnya. 김지용. Kejar-kejaran pun terjadi sebab Ji-young berusaha memancing Jo-hun untuk pergi ke sebuah tempat agar tidak ada satu orang pun yang mengganggu mereka. Dan setelah sampai di bawah jembatan, pembicaraan yang sangat intens pun berlangsung antara Ji-young dan juga Jo-hun, yang mana Jo-hun meminta Ji-young untuk segera berhenti melakukan aksinya sebagai vigilante. Namun Ji-young menolak karena ternyata ia mengetahui kalau Jo-hun sebenarnya adalah polisi yang tidak jauh beda dengan dirinya. Yang rupa-rupanya Ji-young mengetahui kalau Jo-hun selain seorang polisi, ternyata dia juga melakukan tindakan ilegal dan membunuh orang-orang atas perintah orang penting. Namun ternyata selama ini Ji-young rupa-rupanya salah menilai Jo-hun. Ternyata alasan Jo-hun waktu lalu dan sampai saat ini tidak menangkapnya adalah karena ia sebenarnya ingin merekrut Ji-young sebagai partnernya. Jo-hun juga mengatakan jika Ji-young mau berhenti menjadi vigilante, maka identitasnya tidak akan diungkapkan ke publik dan akan melatih Ji-young agar bisa menjadi polisi yang sangat hebat dan lebih berguna untuk negara. Namun semua tawaran tersebut nyatanya ditolak mentah-mentah karena menurut Ji-young menjadi vigilante adalah tugas yang lebih mulia ketimbang menjadi seorang polisi. Karena yang ia tahu, hukum selama ini tidak berlaku dan sangat tidak adil kepada orang-orang kecil. 정의로울 거라고 믿었던 법이 신성해야만 하는 법이 상대에 따라 말과 판결을 바꾸고 그것은 옳은 행동입니까? Dan setelah mendengarkan semua keluh kesah Ji-young, Jo-hun yang mencoba mendengarkannya dengan seksama pun terus menentang semua pendapatnya. Namun Jo-hun sebenarnya tidak menyalahkan pendapat Ji-young tentang hukum yang memang sangat-sangat bobrok. Melainkan Jo-hun menyayangkan jika Ji-young menggunakan kekuatannya malah untuk menjadi seorang penjahat itu sendiri dan bukan untuk melindungi semua korban-korban kejahatan sebagai seorang polisi. 그런 인간은 시간이 갈수록 괴물이 된다. 물었습니다. Dan setelah semua percakapan yang sangat intens itu, Ji-young yang terus mencoba melawan Jo-hun pun nyatanya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Bahkan Ji-young harus sangat kewalahan dan sampai babak belur karena Jo-hun ternyata benar-benar hendak membunuhnya. 반역자야, 반역자! 죽어라. 반역자 김지용. Namun bukan membunuh Ji-young dalam artian mencabut nyawanya, tetapi Jo-hun hendak membunuh Ji-young sebagai vigilante, yang mana sepertinya Jo-hun masih berniat memaafkan Ji-young agar ia mau dididik menjadi polisi yang sangat hebat dan bisa menjadi partnernya di kemudian hari. 자매들, vigilant는 죽였어. 나와 함께 일하자. Namun setelah mendengar kalau Jo-hun hanya akan membunuh karakter vigilante dan bukan dirinya, Ji-young pun bersedia mengikuti kemauan Jo-hun dengan sebuah syarat, yakni Jo-hun harus membuktikan sebuah keadilan itu memang nyata dengan menangkap
dan menghukum atasannya sendiri yakni Yoon Jae-hyuk yang sama-sama mereka ketahui kalau ia adalah sosok polisi yang selama ini melindungi kejahatan yang sangat besar dilakukan oleh kelompok Kim Sam-do. Namun jika Jo-hun tidak bisa membuktikan keadilan tersebut dan menghukum atasannya sendiri dengan seadil-adilnya, maka Ji-young berjanji akan memberantas semua kejahatan dengan tangannya sendiri sebagai vigilante. 선배님의 정의가 아니면 제가 선배님께 증명 악마를 죽이는. Dan setelah melepaskan Ji-young dengan sebuah syarat, Jo-hun pun mencoba mencari kebenaran tentang apakah benar atasannya Yoon Jae-hyuk terlibat dengan Kim Sam-do. Ia lantas mencoba mencari dengan bertanya kepada si penculik yang ternyata masih belum ia serahkan kepada polisi untuk dimanfaatkan sebagai informan. Dan dari si penculik ini Jo-hun pun diarahkan untuk mencari si peremas, salah satu anak buah Kim Sam-do, untuk bertanya kepadanya tentang lokasi tangan kanan Kim Sam-do yang bernama Bang untuk mencari tahu kebenarannya. 짤순이 그 새끼가 알고 싶지 않을까 싶습니다. Setelah pertarungannya dengan Jo-hun, Ji-young yang saat itu masih di rumah sakit mendapati berita kalau reporter Miss Choi telah dipecat oleh stasiun TV Repo karena berita-beritanya tentang vigilante. Karena tidak ingin Miss Choi berhenti memberitakan tentang aksinya, Ji-young lantas menghubungi Jang-ok untuk meminta bantuannya agar mau memfasilitasi Miss Choi supaya tetap bisa menyiarkan berita. Dan karena memang Jang-ok sangat ingin sekali berpartner dengan Ji-young, ia pun menyanggupi semua permintaannya sehingga Miss Choi bisa kembali menyiarkan berita mengenai sang vigilante. 야, 어때요? 비질란테가 나설 무대를 만들어줄 겁니다. Di tempat lain, Jo-hun yang sudah berhasil menangkap satu lagi anak buah Kim Sam-do yakni si botak peremas. Ia lantas meminta mereka untuk mau memberikan lokasi tangan kanan Sam-do yang bernama Bang agar ia bisa segera menemuinya untuk bertanya langsung apakah benar atasannya Jenderal Yoon Jae-hyuk terlibat dengan mereka. Namun ketika Jo-hun masih terus mencari bukti-bukti, di kantor kepolisian ternyata posisinya sebagai ketua tim penanganan vigilante harus diputus dan digantikan oleh orang lain yang bernama Nam Yoon-gil. Entah siapa sebenarnya Nam Yoon-gil ini, tapi sepertinya dia juga adalah polisi yang cukup brutal sama seperti Jo-hun. 오늘부로 이 팀의 해체입니다. 야, 우린 일하자. Sementara itu Ji-young yang sudah pulang ke rumah lantas langsung membuka buku catatan milik salah satu anak buah Kim Sam-do untuk melihat siapa-siapa saja yang terlibat. Dan setelah dicari tahu ternyata Kim Sam-do baru saja memberi uang sebesar 9 miliar won kepada sebuah gereja yang sangat berpengaruh di Korea. Dan karena ingin tahu lebih dalam tentang keterlibatan gereja tersebut, Ji-young pun langsung datang ke gereja itu untuk mencari bukti-bukti yang lainnya tentang semua orang yang terlibat dengan Kim Sam-do. Namun ketika Ji-young sudah berhasil mendapatkan bukti-bukti yang lainnya, tiba-tiba dari jendela Ji-young melihat ada seseorang yang sedang mengintipnya. Dan setelah dikejar ternyata orang yang mengintipnya itu adalah vigilante palsu alias Jang-ok. Namun karena selama ini Jang-ok selalu saja meminta Ji-young untuk menerimanya sebagai rekan, Ji-young yang memang merasa sudah sangat dibantu olehnya pun akhirnya memutuskan untuk menerima Jang-ok sebagai rekannya. Namun dengan syarat Jang-ok harus melakukan apapun sesuai dengan perintahnya dan tidak boleh terlalu brutal jika ingin menjadi rekannya sebagai vigilante. 화면 보소. Setelah Ji-young benar-benar menjadikan Jang-ok sebagai rekannya, ia pun memberitahukan semua rencana yang akan Ji-young lakukan kepada semua nama-nama yang terlibat dengan Kim Sam-do. Ji-young lantas meminta Jang-ok untuk memberikan flash disk yang ia dapat tadi untuk mengungkap kejahatan yang selama ini dilakukan oleh pihak gereja kepada publik. Karena walaupun Ji-young sebenarnya bisa dengan mudah membunuh mereka satu persatu, namun Ji-young lebih memilih cara ini karena ia tahu kalau masalah Kim Sam-do sangat berat sebab dilindungi oleh politisi
berkuasa, termasuk atasan Jo-hun, Jenderal Yoon Jae-hyuk. Namun setelah mendengar rencana tersebut, si Jang Ok ini malah terlihat pesimis karena meragukan Ji-young yang mungkin akan tewas terlebih dahulu sebelum bisa menuntaskan misinya untuk membunuh Kim Sam-do secara perlahan. Tapi walaupun kelihatannya mustahil, nyatanya Ji-young tidak begitu memperdulikannya dan akan terus menuntaskan misinya sebagai vigilante. 계란으로 바위치다 죽는 놈 하나쯤 나오는 것. 어떻게 생각해? 차질 없이 해줘. Dan keesokan harinya di kantor kepolisian saat Profesor Lee hendak masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba ia mendapati kalau di dalam ruangannya sudah ada Nam Yoon Gil, orang yang menggantikan Jo-hun, yang ternyata saat itu ia ingin mengetahui apa yang ia bicarakan dengan Jo-hun saat duduk berdua di ruangan tersebut. Namun belum sempat Profesor Lee menjawab, tiba-tiba Ji-young yang hendak mengerjakan tugasnya seperti biasa pun mampir di saat mereka sedang berbicara. Dan ketika Nam Yoon Gil ini melihat Ji-young, entah kenapa dia tahu kalau Jo-hun waktu lalu bertanya tentang siapa-siapa saja murid yang saat ini ada di bawah bimbingan Profesor Lee. Yang sepertinya Nam Yoon Gil ini juga tahu kalau Kim Ji-young adalah sang vigilante yang selama ini mereka cari-cari. Di tempat lain, tepatnya di gereja dengan si pendeta munafik yang bekerja sama dengan Kim Sam-do. Ternyata walaupun ia sudah berbuat dosa yang sangat besar, ia masih saja berpura-pura melakukan peribadatan untuk menutupi kedoknya. Dan setelah turun dari mimbar, anak buahnya yang sudah menyiapkan ponsel dan tabungan kripto dari Kim Sam-do pun lantas senang bukan main karena setiap hari ia semakin kaya tanpa ada yang mengetahui kejahatannya. Namun di saat ia mengira tidak ada satu orang pun yang tahu akan kedoknya, tiba-tiba yaps, ternyata Ji-young yang sudah sangat murka dan enek dengan kejahatan sang pendeta langsung mengeksekusinya tanpa ampun sedikit pun. Dengan membabi buta, Ji-young meluapkan semua emosinya dan membunuh dua orang pengawal si pendeta tersebut. Hingga pada akhirnya saat si pendeta ini mencoba kabur, Ji-young yang sudah sangat murka lantas langsung mengeksekusinya untuk membuat peringatan kepada Kim Sam-do kalau sang vigilante sudah tahu akan kejahatannya dan akan memburu mereka semua. 범죄자의 비참한 말로를 보고 해라. 하고. Dan keesokan harinya saat si pendeta sudah tewas, berita kematiannya pun membuat Kim Sam-do dan Jenderal Yoon Jae-hyuk sangat ketakutan karena sudah panik akan diburu si vigilante. Kim Sam-do lantas meminta Jenderal Yoon Jae-hyuk untuk tidak melakukan apa-apa selama 5 hari ke depan. Yang ternyata Kim Sam-do sendiri sudah berencana akan memburu semua orang yang hendak menjegalnya, termasuk Jo-hun, Miss Choi, dan juga vigilante sendiri. 당했으면 그 다음 목표는 우리인 거 몰라? 딱 5일만 제가 다 작살내겠습니다. Di sisi lain, Jang Ok yang sudah menjadi rekan Ji-young dan diberi perintah untuk memberikan flash disk yang ia dapat kepada Miss Choi pun menepati janjinya pada hari itu. Namun tentu saat Miss Choi menerima semua bukti-bukti kejahatan gereja bersama Kim Sam-do. Waduh, berisik kalian bocil. Miss Choi pun bertanya-tanya kenapa Jang Ok bisa mendapatkan semua bukti-bukti tersebut. Dan tentu Miss Choi sepertinya sudah mencurigai kalau Jang Ok sebenarnya berpartner dengan sang vigilante. 비질란테를 아세요? 뭐 얘기가 그렇게 되나요? 독사 같은 새끼. Dan malam harinya sesuai perintah Jang Ok, Miss Choi pun menyiarkan acaranya yang untuk membongkar semua bukti-bukti kejahatan Kim Sam-do kepada publik. Dengan ribuan penonton yang saat itu menonton acaranya, termasuk semua orang yang terlibat dengan Kim Sam-do pun dibuat panik karena kejahatan mereka akan segera terbongkar. Namun saat baru saja Miss Choi hendak menyiarkan bukti-bukti tersebut, tiba-tiba si Jo-hun yang entah datang dari mana menghentikan siarannya. 뭐 하는 겁니까? 신목사 파일 출처가 어딥니까? 그게 얼마나 위험하고 무서운 사람. Dan rupa-rupanya Jo-hun datang menghentikan siaran Miss Choi tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan nyawanya.
Karena sebelum kesana Jo-hun mengetahui kalau tangan Kim Sam-do yang bernama Bang sedang menuju ke tempat Miss Choi untuk membunuhnya. Setelah berhasil menghentikan siarannya, Jo-hun lantas memperingati Miss Choi untuk segera berhenti menyiarkan apapun tentang Vigilante. Selain karena dia tidak suka jika diteruskan mungkin nyawa Miss Choi benar-benar akan terancam. Namun walaupun Miss Choi sudah diberi peringatan dan tahu betul kalau akan ada banyak sekali orang-orang yang akan memburunya karena mencoba menguak kejahatan Kim Sam-do, Miss Choi tetap saja kekeh dan tidak peduli dengan peringatan Jo-hun. 상황을 악화시키고 얼마나 위험하고. 난 계속 비질란테를 도울 겁니다. 최미라 씨, 당신 고아까지 불러왔는데도 Dan karena Miss Choi tetap ngeyel, Jo-hun yang sudah kesal pun lantas meninggalkannya seorang diri karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kepadanya. Namun saat Jo-hun baru saja hendak pergi dari sana, tiba-tiba yaps, ternyata orang yang bernama Bang, si tangan kanan Sam-do yang sedari kemarin dicari-cari olehnya datang sendiri kepadanya. Pertarungan sengit pun berlangsung karena memang Sam-do ini mengincar Jo-hun untuk menyingkirkannya. Bersama dengan anak buahnya Bang, ia melancarkan serangan combo yang membuat Jo-hun kewalahan. Yang rupa-rupanya, walaupun Jo-hun adalah polisi yang sangat brutal, nyatanya kali ini ia mendapatkan lawan yang cukup membuatnya kerepotan. Bahkan Jo-hun berhasil ditikam oleh Bang tepat di bagian vitalnya. Namun setelah Jo-hun ditikam berkali-kali oleh Bang, di mana yang seharusnya manusia biasa pasti sudah akan tewas dengan semua tikaman itu, nyatanya Jo-hun masih tetap bisa berdiri kokoh dan tetap bisa melawan sampai-sampai membuat Bang dan anak buahnya tidak percaya dengan Jo-hun yang benar-benar seperti monster. Namun pada akhirnya karena memang luka yang diterima oleh Jo-hun terlalu banyak dan membuatnya benar-benar kehilangan banyak darah, Jo-hun pun harus terkapar dan pasrah jika memang hari itu ia akan tewas di tangan Bang, anak buah Kim Sam-do. Namun ketika Bang sudah mendapatkan kesempatan tersebut dan hendak membunuh Jo-hun, tiba-tiba 다시 만나자고, 비질란테. bersambung. Dan itulah dia Vigilante episode 5 dan 6-nya. Gimana seluruh episode kali ini? Makin penisirin? Kacau sih, ternyata nyawa Jo-hun sendiri malah terselamatkan berkat Jeong yang tiba-tiba datang ke sana. Coba kalau Jeong nggak datang, alah udah tamat si Jo-hun lah. Tapi kira-kira bagaimanakah kisah kelanjutan Jeong setelah menyelamatkan Jo-hun? Apakah ia bakal bekerja sama dengan Jeong untuk menangkap Kim Sam-do? Atau malah Jo-hun tetap kekeh bakal menghentikan Jeong sebagai vigilante? Mari kita cari tahu di episode terakhir minggu depan. Ya bener, minggu depan drama Vigilante ini sudah tamat. Jadi kalau kalian masih penasaran dengan bagaimana akhir dari kisah Vigilante ini, yo monggo silakan disubrek dulu lur, biar nggak ketinggalan untuk episode terakhir besok. Rugi kalau ketinggalan soalnya. Ya sudahlah, segitu aja dulu untuk rangkuman kali ini karena memang ini kebetulan udah isya, udah azan. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subrek dan ciao.